Kekuasaan bisa membuat banyak hal terjadi, tapi kekuasaan saja tidak cukup untuk membuat seorang pemimpin benar-benar hebat. Sepanjang sejarah, beberapa orang yang paling berkuasa justru menjadi yang paling merusak. Hari ini kita akan melihat apa yang benar-benar membuat seorang pemimpin layak diikuti dan bagaimana Alkitab memberi kita model kepemimpinan yang sangat berbeda. Dengarkan sampai selesai, karena ini bisa mengubah cara pandangmu tentang kekuasaan dan pengaruh. Amsal pasal 20 ayat 28. Kasih dan setia melindungi raja, dan dengan kasih ia menopang takhtanya. Kekuasaan saja tidak cukup. Alkitab sering menggunakan istilah kasih setia perjanjian untuk menggambarkan hubungan Allah dengan umatnya. Dia begitu mengasihi kita sampai rela datang ke dunia dan memberikan dirinya bagi kita. Sebuah gambaran kasih dan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Ini mengajarkan kita bahwa kepemimpinan seorang raja juga harus ditandai dengan kasih yang rela berkorban. Rakyat harus bisa melihat bahwa pemimpin mereka siap mengorbankan dirinya demi mereka, bukan mengorbankan mereka demi menyelamatkan dirinya sendiri. Seorang pemimpin yang setia seperti suami sejati yang memimpin istrinya dengan melayani. Seperti yang kita baca di Efesus pasal 5 ayat 25, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Ini berlawanan dengan kisah tragis di Hakim-Hakim pasal 19 ayat 22 sampai ayat 28, di mana seorang suami justru mengorbankan istrinya demi menyelamatkan dirinya sendiri. Pemimpin yang paling berkuasa adalah mereka yang menggunakan otoritasnya untuk melayani orang yang dipimpin. Yesus sendiri berkata dalam Markus pasal 10 ayat 45, "Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Dan dalam Lukas pasal 22 ayat 27 ia berkata, "Aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan." Pemimpin sejati memang harus tegas dan berani mengambil keputusan sulit, tetapi pada akhirnya kekuasaan saja tidak cukup. Pemimpin terbesar adalah mereka yang paling melayani. Mari kita berhenti bentar dan mikir. Pikirkan pemimpin terbaik yang pernah kamu kenal. Bagaimana kasih dan hati melayani mereka membuat kepemimpinan mereka lebih efektif. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami berdoa agar para pemimpin bangsa ini mencari pelayanan yang penuh kasih, bukan kekuasaan dan kemuliaan. Dan kami berdoa agar para pemimpin gereja sepenuhnya mengikuti teladan anak-Mu, yang datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Amin. Terima kasih telah bergabung dalam pembelajaran Alkitab hari ini. Jika Anda merasa diberkati melalui firman ini, bagikan kepada keluarga dan teman-teman Anda. Jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komentar, dan subscribe channel kami agar kita dapat terus belajar dan bertumbuh bersama dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.